Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, di sini kita akan melakukan praobservasi ya, Bu Lastri. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Mohon izin, boleh atau tidak? Boleh. Oke, Bu Lastri, nanti pada saat observasi tujuan pembelajaran yang ingin dituju oleh Bu Lastri apa? Tujuan pembelajaran yang saya tuju adalah nanti melalui penugasan anak-anak dapat mengidentifikasi tentang perubahan wujud benda. Kemudian tujuan yang kedua, melalui percobaan nanti anak-anak dapat membuktikan perubahan dari wujud benda dengan tepat. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu melalui diskusi anak-anak dapat menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya, Bu. 3. Oke, nah kira-kira area pengembangan yang akan dikembangkan itu apa? Area pengembangan yaitu anak-anak dapat memahami konsep secara keseluruhan, Bu, mengenai perubahan wujud benda. Anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka dapat menjelaskan dengan cara mereka sendiri dengan kemampuan yang telah mereka miliki. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, model pembelajaran yang Ibu Lastri gunakan pada saat observasi nanti? Model pembelajaran yang saya rencanakan nanti menggunakan PJBL. PJBL. Oke. Selanjutnya Bu Lastri, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran saya membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok secara berdiferensiasi. Jadi ada berapa kelompok, Bu? Ada 3. Ada 3. Visual, kinestetik, dan auditori. Dari visual Ibu menggunakan media? Dari visual saya menggunakan media gambar untuk anak bisa menyusun nanti hasil kerjanya, LKPD-nya berupa gambar, nanti bisa menempel pada kertas kerja yang sudah saya siapkan. Kemudian yang anak kinestetik? Anak kinestetik cenderung saya melakukan untuk percobaan, contohnya perubahan dari padat ke cair, lilin yang meleleh, atau benda-benda padat lainnya, gula atau garam, benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, Bu. Kemudian anak auditori, Bu? Anak auditori saya akan memberi mereka LKPD yang berisi tentang agar mereka bisa menjelaskan arti dari macam-macam perubahan wujud benda secara spesifik menurut bahasa mereka. Baiklah Ibu, sudah sangat lengkap sekali ya dari model strateginya. Kemudian selanjutnya penilaian atau evaluasi dari observasi nanti, kira-kira bagaimana penilaiannya? Penilaian yang jelas saya menggunakan rubrik yang sudah saya siapkan, dan dalam rubrik itu sudah mencakup aspek-aspek yang menentukan mereka berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Baiklah Ibu, jadi sesuai dengan rubrik yang sudah disiapkan. Sasaran kelas nanti observasi kelas berapa Ibu? Kelas 4. Kelas 4, waktu pelaksanaannya? Tanggal 9 Oktober 2024, hari Rabu. Di hari Rabu, oke. Itu tadi beberapa pertanyaan, nanti izin pada saat observasi saya ikut. Terima kasih untuk waktunya Bu Lastri. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Anak kelas 4A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Anak kelas 4A memang paling Hebat. Guru-guru bagaimana kabarnya?
Kepada yang bertugas hari ini, Ibu persilakan. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa mulai. Lagu wajib nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita, ya. Kita bela bersama, satu bangsa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. sudah siap belajar, sudah siap alat tulisnya, tulisnya ya, kondisi fisiknya. Jadi keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan, ketertiban, apalagi sopanan, terus kerukunan di dalam kelas. Oke, pembelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Ada berapa? 3. Itu padat, Cair, gas. Hari ini Ibu akan memberikan pelajaran kalian tentang perubahan wujud benda. Kalau kemarin bendanya, hari ini perubahan wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini, yang pertama, nanti melalui penugasan peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan. Kemudian melalui percobaan, nanti anak-anak akan Ibu kasih percobaan, ya. Nanti melalui percobaan itu anak-anak dapat membuktikan perubahan wujud benda dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi nanti anak-anak bisa menganalisis perubahan wujud benda dengan tepat. Nanti kalian bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Tentang ketua kelompoknya Habibie yang ngerjain enggak. Bareng-bareng, berkolaborasi, bekerja sama. Oke. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengemburan. Apa saja perubahan wujud benda yang contohnya di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan
hingga membentuk menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi oleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah cepat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau lilin yang dibakar akan balik dan cair kirs. 3. Menguap. Zat dan cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat menggunakan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat mengeluarkan energi panas. Contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam suhu 12, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat mengeluarkan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada tabung bagus yang disimpan pada lemari. Kapur lama-lama akan habis dari padat berubah menjadi popon. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda? Dari video yang anak-anak tonton, ibu mau tanya, mengapa benda dapat berubah wujud? Karena pengaruh suhu panas. Kemudian bagaimana benda itu dapat berubah dari padat menjadi cair atau cair menjadi padat? Ya, kenapa? Karena suhu. Karena di sini kalau ada air ibu masukkan freezer, kok tiba-tiba bisa menjadi beku? Karena apa? Suhunya dingin atau suhunya rendah. Materi tentang perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda? Satu bentuk terjadinya gejala perubahan suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, atau baunya yang berubah. Misalnya, kemudian macam-macam perubahan wujud benda ada. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Agar terjadi perubahan wujud mencair dapat memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat tersebut. Contohnya, lilin dinyalakan akan meleleh dan es krim yang dibiarkan akan mencair. Kemudian, apa itu membeku? Kemudian menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Kemudian mengembun. Mengembun itu bentuk perubahan wujud yang terjadi pada gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah sehingga menjadi butiran-butiran kecil air. Kamu pagi hari buka pintu, di depan halaman itu kan ada rumput, kamu injek kok basah, itulah proses pengembunan. Atau Habibi lagi minum es di gelas, terus dibiarkan es itu, dibiarkan esnya, apa yang terjadi pada gelas, dinding gelas apa? Ada bintik-bintik air, ya, itulah peristiwa mengembun. Kemudian menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perwujudan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh, saat meletakkan kapur baris atau camper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis. Kemudian mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perwujudan yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas
contoh berubahnya uap menjadi salju. Lagu potong bebek angsa. Semangat. Di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok auditory, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD atau penugasan, anak-anak bisa mengerjakan secara bersama-sama ya. Ketua kelompoknya bantu Ibu ke depan. Ketua kelompoknya saja. Ini kelompok apa? Auditory. Bawa situ ya. Ini kelompok ini kelompok visual. Wah, itu dikasih. Ya. Praktek di sini. Dulu ya. Dulu ya. Untuk kelompok auditory nanti anak-anak mengisi ini perubahan wujudnya ini apa, isi ya dengan cara diskusi. Kalau mencari itu apa perubahan namanya nanti ditarik garis sininya. Kemudian nanti di sini anak-anak tulis pengertian dari mengkristal itu apa, menyusun apakah dengan kalimat yang anak-anak pahami sesuai dengan yang sudah diterangkan di depan tadi ya. Terus di sini nanti kalau sudah selesai digunting kemudian ditempelkan di alat peraga ya. Untuk kelompok visual juga sama. Nanti di sini ada gambar ini, gambar perubahan wujud nih ya. Ada nih batu meleleh namanya cair. Kemudian ini sudah Ibu siapkan nama-namanya, nanti digunting kalau ditempelkan di sini ya. Ya. Untuk kelompok kinestetik itu ada 3 percobaan. Nanti kedua yang berupa benda padat, nanti jika dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Coba ambil 1. Ya, aduk. Margarin adalah benda padat. Jika dipanaskan, kalau geser sedikit, akan berubah menjadi, lihat apa perubahan yang terjadi? Mencair. Dia lama-lama mencair. Bentuknya awalnya adalah padat. Karena ada suhu suhu panas, maka yang terjadi adalah
dia meleleh atau mencair. Jadi perubahan wujud yang terjadi pada lilin ini, pada margarin yang dipanaskan ini adalah perubahan wujud daripada menjadi cair disebut cair. Nanti ditulis di situ alat dan bahannya apa saja. Sudah Kak, tinggal. Paham ya? Kalau ada yang ditanyakan boleh panggil. Dulu kalau mencair itu perubahan wujud dari apa? Mencair berarti dari padat, cair tadi tulisnya. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu kalau ada Kami dari kelompok Al-Yotarim mempresentasikan silakan Kak. Wah, Ibu aja yang megang, kamu yang baca satu-satu. Yang lain perhatikan ya. Coba jelaskan. padat ke cair menjadi mencair. Contohnya es batu diletakkan di suhu panas, mencair ke padat membeku. Contoh air dari es batu. Yang lain lima ya. Karena adanya pemanasan atau menaikkan suhu. Terima kasih kepada kelompok yang tadi. Beri tepuk tangan dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan perubahan wujud benda. Ya, air panas. Ya. Ya, sudah. Oke, terima kasih kepada kelompok visual. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Yang terakhir kelompok kinestetik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padat ke cair contohnya es batu yang didiamkan. Lanjut. Ini perubahan wujudnya ini apa? Percobaan pertama tadi apa? Ini maksud perubahan apa itu? Dari padat menjadi cair. Lanjut. Ini kamu apa? Nah, terima kasih kepada kelompok kinestetik. Beri tepuk tangan dulu. Wah. Ketiga kelompok sudah berhasil mempresentasikan ke depan. Hasil presentasinya cukup bagus. Kelompok kinestetik sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik, sudah memahami dengan melalui percobaan. Visual juga sudah bisa tadi ya menampilkan hal yang bagus mengenai perubahan wujud melalui gambar ya. Kemudian kelompok auditory sudah bisa menceritakan
ini ibu akan memberikan anak-anak soal, ya, soal kerjakan. Yuk, ibu geser ke sana. Siapa yang belum dapat? Kurang berapa? Kurang 1. Ya, anak-anak jawab. Pertanyaan itu ada 5. Ibu kasih asesmen ya. Jawab. Terus namanya jangan lupa. Namanya jangan lupa. Nanti ketukar nilainya. Jangan lupa tulis ya. Seru nggak pembelajaran hari ini? Bisa menonton, bisa menggunting, bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi, dan bisa menyimpulkan. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Perubahan wujud benda tadi ada. Nah, apa saja? Menjahit, membentuk, membuat, mengembun, menyublim, memberikan. Contoh memberikan apa tadi? Lanjut. Contoh menyublim tadi apa? Dapur baru. Contoh menguap tadi apa? Air dipanaskan. Kok bakso tadi ya? Kalau contoh dari mengembun apa? Air es di dalam gelas kalau didiamkan akan muncul titik-titik air, namanya mengembun. Titik air. Hal yang paling kamu sukai pelajaran hari ini apa? Terus yang sulit kamu pahami apa? Hari ini kesulitan. Aku tuh sulit, Bu. Apa yang sulit? Merasa sulit? Tidak ada. Bagus kalau tidak ada. Terus bagaimana cara mengatasi kalau kamu ada masalah, ada kesulitan? Dengan cara menanyakan, betul, menanyakan kepada ibu guru ya. Hal yang perlu kamu perbaiki untuk besok-besok belajar harus gimana biar fokus? Gimana? Hal yang perlu diperbaiki? Menyimak, apa lagi? Ibu juga merasa pembelajaran hari ini anak-anak cukup baik. Itu terwujud dari hasil asesmen yang sudah ibu beri tadi. Hasilnya bagus. Kemudian anak-anak sudah mulai memahami konsep yang ibu berikan, dan akhirnya hal itu membuatkan tujuan pembelajaran yang ibu rencanakan tadi itu berhasil. Ya, ibu suka pelajaran ini karena anak-anaknya semangat dan penuh konsentrasi. Kemudian cara mengatasi tantangan adalah ibu memberikan kalian tadi apa? Ice breaking, biar apa? Biar tidak mengantuk. Untuk pembelajaran minggu besok, ya, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang gaya. Untuk pembelajaran kita gaya, ya. Kita nyanyikan lagu Om Baik Akan, masih ingat? Berdiri, kita nyanyi lagu Om Baik Akan. Masih ingat lagunya ya? Masih kelas 1 juga lagu itu. 1, 2, 3. Om Baik Akan, silang bulan bulan, murid meradai
sampai jumpa besok hari dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Rusdiani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Oku Timur. Di sini kami akan melakukan percakapan coaching supervisi akademik. Di sini saya bersama rekan saya, Ibu Sulastri, dan pengajar praktik saya, Bu Eci. Di sini kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Lastri? Alhamdulillah saya sehat hari ini. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kemarin sudah melaksanakan pembelajaran observasi. Nah, tujuan kita hari ini ngobrol-ngobrol banyak hal khusus tentang pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Bagaimana perasaan setelah pembelajaran kemarin, Bu Lastri? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran saya sangat senang karena kemarin itu tujuan pembelajaran saya itu bisa terwujud. Melihat antusias anak itu semangat di kelas, jadi saya juga merasa senang dan bahagia. Alhamdulillah, pembelajaran sudah dilakukan. Bu Lastri sudah merasa sangat senang dengan yang sudah dilakukan kemarin. Bu Lastri minta ceritakan kembali proses pembelajaran kemarin. Proses pembelajaran kemarin itu saya bagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Di tahap pendahuluan itu saya masuk ke dalam kelas, kemudian saya mengucapkan salam kepada anak. Kemudian setelah mengucapkan salam kepada anak, saya tanyakan kabar anak tersebut di dalam kelas. Kemudian saya mengecek kehadiran siapa saja yang tidak masuk hari itu. Kemudian saya suruh anak untuk menyiapkan doa sebagaimana biasanya, doa harian yang dipakai di sekolah ini. Kemudian setelah doa, saya memberikan mereka penguatan tentang keyakinan kelas. Setelah saya berikan penguatan tentang keyakinan kelas, kemudian saya suruh anak-anak itu untuk kebiasaan literasi, yaitu dengan salah satunya dengan menyanyikan lagu kebangsaan untuk memupuk perasaan nasionalisme, ditambah dengan menyanyikan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, setelah itu saya mengaitkan materi pembelajaran yang minggu lalu pada anak. Setelah itu saya ajukan saya ingatkan tentang tujuan pembelajaran yang ingin saya ajarkan di hari itu bagian pendahuluan. Kemudian di bagian kegiatan inti itu saya berikan mereka video pemantik, dan kemudian saya berikan pertanyaan pemantik terkait dengan video yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian saya berikan materi berupa PPT kepada siswa. Materi yang saya buat kebetulan kemarin adalah perubahan wujud benda. Setelah saya berikan materi untuk mengurai kejenuhan, saya berikan ice breaking. Jadi saya berikan ice breaking dulu. Ice breaking juga berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan. Salah satu lagu dari perubahan wujud benda dengan tujuan anak tuh bisa bergerak, bisa nari sambil mendengarkan lagu tersebut. Setelah selesai ice breaking, kemudian mereka menonton video, lalu saya memberikan mereka kesempatan untuk membagi kelompok. Jadi kelompok itu sudah saya bagi 3. Kemarin saya tentukan kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Memang saya memakai berdiferensiasi. Setelah itu saya berikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Saya persiapkan alat dan bahannya, kemudian saya bagikan kepada mereka. Setelah itu mereka saya beri kesempatan untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Tentunya dengan saya bimbing satu persatu setiap kelompok. Kemudian mereka mulai mengerjakan proyek dan saya berkeliling untuk membimbing mereka yang mengalami kesulitan.
setelah selesai mereka melakukan penyelidikan dan penelusuran, lalu saya persilahkan setiap kelompok itu untuk mempresentasikan hasil kerja masing-masing berdasarkan minat bakat mereka. Setelah masing-masing kelompok itu berpresentasi ke depan, anggota kelompok lainnya itu memberikan umpan balik. Nah, setelah selesai mereka mempresentasikan, kemudian saya selaku guru memberikan umpan balik terhadap hasil mereka berpresentasi. Kemudian saya tutup dengan memberikan mereka asesmen evaluasi. Saya berikan soal evaluasi dan saya berikan kesempatan untuk menjawab soal evaluasi tersebut. Setelah itu mereka ngumpul. Setelah ngumpul, kemudian saya periksa hasilnya, alhamdulillah baik-baik. Nah, kemudian saya ke kegiatan penutup itu. Kegiatan penutup, saya bersama anak-anak merefleksikan pembelajaran yang sudah kami pelajari di hari itu. Kemudian setelah merefleksikan, kemudian saya memberikan penguatan ke depan bagaimana. Setelah itu setelah direfleksikan, kemudian anak-anak ya sama-sama kami merefleksikan, itu bentuknya ya namanya bahas dengan bahasa anak lah ya. Kemudian saya memberikan kesimpulan pembelajaran di hari itu. Setelah saya memberikan kesimpulan dari pembelajaran selama yang kami pelajari, setelah itu saya minta anak-anak untuk ice breaking, karena kan sudah menjelang mau akhir itu biasanya sudah mulai bosan gitu. Setelah ice breaking, lalu sama-sama kami meninjau kembali dan saya tunjukkan untuk pembelajaran minggu besok ya, pembelajaran berikutnya. Kita besok belajar tentang apa? Kebetulan saya sih sudah perubahan hidup budak, kemudian saya akan berikan pelajaran berkehidupan itu tentang gaya. Setelah itu kami tutup pembelajaran di hari itu dengan menyanyikan lagu Ombay Akas untuk budaya daerah. Kemudian setelah kami menyanyikan lagu Ombay Akas, kami bersihkan lingkungan kelas kalau ada yang berserakan di kelas. Setelah kondisi bersih, kanan kiri bersih, anak-anak memasukkan alat tulis, kemudian kami tutup dengan doa bersama dan sudah pulang. Sangat luar biasa yang disebutkan sama Bu Lastri, sudah sangat lengkap dari 3 tahapan, dari awal, inti, dan akhir. Ada tadi beberapa kali ice breaking ya Bu Lastri, memberikan kesempatan kepada siswa mengerjakan LKPD dengan kelompok yang sudah dibagi sesuai asesmen di awal. Kemudian ada ice breaking juga di akhir. Setelah mereka mengerjakan, mereka diberikan kesempatan untuk presentasi dan kelompok lain memberikan tanggapan. Sangat luar biasa sekali, sangat lengkap dan rumput. Nah, di observasi kemarin kita juga sudah bicarakan tentang model pembelajaran yang direncanakan di Lastri. Apakah model pembelajaran yang sudah berjalan kemarin? Alhamdulillah sudah, saya tetap menggunakan video. Secara keseluruhan yang disebutkan tadi sudah sangat lengkap, sudah berurut dari tujuan yang ingin Bu Lastri tuju. Nah, dari pembelajaran kemarin kira-kira hambatan yang Bu Lastri rasakan itu apa? Kalau hambatan itu sebenarnya saya lihat keseluruhan anak sudah semangat, tapi masih ada sebagian anak itu kadang memang ya mungkin semangatnya kurang dari awal pembelajaran itu. Bisa jadi ya, mungkin bisa jadi anak itu nggak sarapan saat berangkat ke sekolah, jadi ada yang mengantuk, muak ya kelas, Jadi kurang fokus ya, mengantuk mungkin karena belum sarapan. ya. Selain itu ada hambatan lain tidak Bu Lastri? Kalau sejauh itu kayaknya cukup itu aja. Kalau di kelas itu biasanya anak ngantuk sama nggak fokus aja, dua-dua itu aja. Oke, Bu Lastri, kira-kira menurut Ibu kenapa hambatan itu bisa terjadi? Hambatan itu bisa terjadi karena ya anak mengantuk itu karena nggak sarapan gitu ya. Jadi saya sering memberikan penguatan kepada mereka bagaimana caranya biar kalau belajar
breathing kepada mereka biar yang ngantuk terurai. Kemudian kalau karena faktor mengantuk karena jenuh ya dengan ice breathing. Tapi kalau memang dasar ngantuknya karena sudah lapar, jadi udah nggak fokus, pengen istirahat, kemudian jajan. Jadi ya kita sarankan sebelum berangkat itu sarapan dulu supaya kalau di kelas itu sudah ada energi, jadi nggak ngantuk. Dari hambatan tadi sudah Ibu Lasti sebutkan, rata-rata itu mengantuk, tidak fokus karena belum sarapan. Dan tadi juga Bu Lasti sudah menyebutkan solusinya, berarti memberikan pengertian kepada mereka untuk sarapan dulu sebelum ke sekolah. Nah, kira-kira ada solusi tambahan nggak selain yang Ibu sebutkan tadi? Solusi tambahan ya paling dengan setelah pembelajaran itu saya bilang ke pribadi anak itu sendiri aja. Karena kalau sudah di kelas kan sudah sama-sama. Kalau masih begitu terus setiap hari, ya saya panggil anaknya, kamu biasa nggak sarapan ya? Kalau begitu besok sarapan. Saya ingatkan terus gitu aja. Berarti secara langsung pada anaknya ya Bu Lasti. Nah, kapan kira-kira Bu Lasti mau mulai melakukan solusi yang ini harapan tadi untuk memperbaiki hambatan-hambatan itu? Nah, saya memulainya ya dari ini, dari misalnya kemarin kan saya melakukan kegiatan pembelajaran ya langsung pulang, besoknya terus saya ingatkan terus gitu. Terus seupaya mungkin biar anak itu berubah. Oke, Bu Lasti. Jadi secara keseluruhan prosesnya, proses pembelajaran kemarin tujuan sudah tercapai. Di sana ada anak proses berdiskusi, ada presentasi. Tapi menurut kepada hambatan ada beberapa anak tadi yang mungkin tidak fokus karena belum sarapan atau dan sebagainya. Seperti yang sampaikan Bu Lasti tadi, solusinya juga sudah sangat baik dan alhamdulillah sudah mulai dijalankan pada saat itu juga. Dan semoga untuk selanjutnya kalau misalnya ini dapat terlaksana lagi, solusinya dapat dilakukan lagi yang sudah disebutkan tadi, dan semoga pembelajarannya akan berjalan semakin lancar dan pembelajaran akan semakin berpihak pada murid. Terima kasih Bu Lasti untuk waktunya dari praobservasi, dari observasi dan pasca observasi. Semoga kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Lasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Eci, alhamdulillah sudah dilakukan observasi dari pra, observasi dan pasca observasinya dengan Bu Lasti. Oke, Bu Eni terima kasih, Bu Lasti juga terima kasih sudah sangat membantu bagi perjalanan pendidikan guru penggerak ya, yang menjadi tugas Bu Eni sendiri. Dan di sini sangat luar biasa nih kolaborasinya berdua, sudah menunjukkan hal-hal yang sangat positif sekali dalam supervisi ya, supervisi akademik, dengan menggunakan coaching ya. Nah di sini saya sangat apresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Eni. Ya di sini saya akan memberikan umpan balik untuk Bu Eni selaku supervisor dan observer ya. Ini dan pada saat praobservasi sendiri Bu Eni sudah lakukan sebelumnya, pada saat observasinya dan di pasca observasi di sini. Umpan balik dari saya sendiri itu adalah sangat luar biasa. Untuk coaching yang dilakukan oleh Bu Eni sudah sangat tepat, mengena sekali. Jadi coaching depannya sudah sangat runtut, kemudian menggunakan bahasanya juga lugas, tegas dan bisa diterima. Komunikasinya juga sudah dua orang menyambung. Di situ terlihat sekali di mana Bu Lasti sendiri dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu selaku coach ya, selaku coach. Dan dalam arti berarti Bu Eni sudah mampu menjadi seorang coach yang baik di mana Bu Eni sudah mampu menempatkan diri untuk tidak memberikan solusi terhadap apa yang menjadi hambatan yang dialami oleh Bu Lasti selaku coachingnya. Kemudian Bu Eni mampu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring untuk Bu Lasti menemukan sendiri solusi dari hambatan yang dialami oleh Bu Lasti pada saat observasi gitu ya pembelajarannya. Dan
kemudian diakhiri juga tadi Bu Eni memberikan penguatan juga, itu luar biasa sekali Bu Eni. Untuk tidak lupa memberikan penguatan, kemudian memberikan apresiasi terhadap Ibu Lastri dalam coaching tadi, dan sampai pada titik akhirnya Bu Eni menutup dan memberikan pertanyaan kapan yang dilaksanakan, dan sudah dijawab ya pada saat bagaimana menjalani tindak lanjutnya ya. Itu sudah luar biasa sekali, dan dalam arti saat ini Bu Eni sudah sangat mampu melakukan atau menjadi seorang coach yang baik gitu ya. Akan tetapi dalam hal ini perlu saya tambahkan sedikit untuk ke depan agar lebih baik lagi daripada hari ini untuk Bu Eni pada saatnya nanti untuk Bu Eni kembali menjadi supervision dan coaching, melakukan coaching dengan rekan sejawat. Nantinya mungkin kan Bu Emi untuk mengubah strategi, kalau tadi Bu Emi meminta ceritakan kembali gitu dari awal sampai akhir, mungkin itu kan hanya sebagai penguat dari apa yang sudah diobservasi Bu Emi. Karena kan secara Bu Emi ketika mengobservasi kita bahwa ada lembar observasi kita ya, ada lembar instrumennya gitu kan. Jadi kita sebenarnya hampir pertanyaan coba ceritakan kembali mungkin secara singkat saja, tetapi lebih berfokus pada gimana area pengembangan yang disepakati di awal gitu ya, misalnya ya pada saat itu ya. Jadi pertanyaan tujuannya tadi sudah ditanya, oh sudah tercapai ya, sudah tercapai. Kemudian hal-hal apa yang jadi tantangannya sudah, kemudian itu. Tetapi tadi bagaimana di awal ada kesepakatan enggak tentang area pengembangan, kemudian strategi yang digunakan. Nah, itu mungkin hanya ditambah itu saja. Gitu ya. Yang perlu saya apresiasi, sangat apresiasi sekali bagi Bu Eni sendiri. Bu Eni sudah mampu menempatkan diri sebagai coach, tidak terlintas untuk menjadi seorang mentor ataupun tidak terlintas sebagai seorang pemberi solusi. Itu saja ya. Jadi sudah bisa menguasai betul dari pribadinya. Kalau untuk Bu Lastri luar biasa sih ya, sudah menjadi coach dan rekan yang baik untuk Bu Eni. Mungkin demikian Bu Eni, kembali dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi supervisi akademik. Terima kasih kepada Ibu Lastri dan Bu Eci. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.